Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Baik. Tentunya semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Mohon untuk ketua kelas bisa memimpin dengan berdoa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak berpesan kepada anak-anak semua, tolong untuk terus belajar dan aktif mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan cara daring seperti ini. Mudah-mudahan yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, untuk pertemuan pelajaran yang kemarin, adakah masih ingat untuk materinya apa? Ada yang bisa? Pelajaran kemarin kita membahas tentang perawatan komponen dan prinsip kerja sistem bahan bakar bensin konvensional, Pak. Ya, betul sekali. Berarti kemarin anak-anak sudah memahami apa yang Bapak sampaikan dan kita... Oke anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, untuk materi kita pada hari ini yaitu adalah prosedur perawatan komponen sistem bahan bakar bensin konvensional. Di sini kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu yang pertama menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional. Yang kedua, merawat secara berkala sistem bahan bakar bensin konvensional. Tujuan pembelajaran kita untuk pada hari ini, peserta didik dapat memerinci prosedur perawatan berkala sistem bahan bakar bensin konvensional berdasarkan standar operasional prosedur melalui praktek sistem bahan bakar bensin konvensional. Ini ada gambar mobil anak-anak. Di sini bisa dilihat bahwa prosedur untuk perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional itu ada dua. Yang pertama itu adalah memelihara mesin sistem bahan bakar bensin konvensional secara terencana dengan prosedur yang benar. Dan yang kedua adalah perawatan yang tidak terencana, yaitu perbaikan bila terjadi masalah. Tentunya di sini berkaitan tentang prosedur dari perawatan untuk komponen sistem bahan bakar. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Ini ada gambar apa anak-anak? Kan speakernya? Tangki, Pak. Tangki, Pak. Ada gambar tangki untuk sistem bahan bakar. Nah, kemarin kita sudah membahas dari fungsi komponen ini. Pak Guru mengulas lagi, fungsi komponen ini adalah sebagai penampung bahan bakar. Nah, tentunya di sini memerlukan perawatan-perawatan yang ada pada tangki ini supaya kerja tangki ini bisa maksimal. Adakah anak-anak yang bisa menjelaskan untuk perawatan pada tangki bahan bakar ini? Silahkan. Perawatan dengan pengecekan kondisi tangki bila terjadi kebocoran, Pak. Oke. Supaya tangki di sini bisa dicek apakah tangki itu bocor atau tidak. Betul sekali, tepat. Ada yang lain lagi? Silahkan. Dikuras bila terdapat endapan korosi dan air. Oh ya, dikuras, ya dibersihkan karena Filter, Pak. oke, filter bahan bakar di sini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran dari bahan bakar. Supaya apa? Bahan bakar yang masuk ke dalam karburator nanti yang disirkulasikan atau dipompa oleh full pump, nah ini dalam kondisi bersih. Ada yang bisa menjelaskan di sini anak-anak? Perawatannya seperti apa untuk filter bahan bakar ini? Mengecek kelancaran air bahan bakar, Pak. Oke, mengecek. Yang selanjutnya ada yang lagi? Melihat endapan kotoran bahan bakar. Oke, yang di sini juga melihat endapan kotoran yang ada di filter bahan bakar. Oke, apabila filter bahan bakar ini fungsinya sudah tidak bisa maksimal, tentunya juga harus
diadakan pergantian filter bahan bakar yang baru supaya apa? Nanti aliran bahan bakarnya bisa lancar anak-anak. Oke, yang selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Pompa. Oke, pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar di sini ini adalah pompa bahan bakar mekanik, ada kendala. Ada yang bisa menjelaskan untuk di sini cara pengecekan ataupun perawatannya bisa dijelaskan anak-anak? Dicek pada tuas penekan, Pak. Oke, dicek pada tuas penekan. Jadi tuas penekan itu atau yang disebut dengan rocker armnya itu bisa bergerak atau tidak. Karena Bagaimana cara menyetel RPM pada mobil dan nama alat yang digunakan? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Jadi untuk penyetelan RPM pada mobil, kita bisa alat yang kita gunakan adalah pakai tachometer. Itu adalah untuk mengukur daripada putaran RPM atau rotasi putaran mesinnya. Jadi kita memutar idle screw, itu diputar. Kita posisinya ditinggikan dulu nggak apa-apa, bisa 1000 RPM dulu. Nanti kita kecilkan RPM, untuk standar RPM-nya itu berkisar antara 700 sampai 750 RPM. Nah, itu. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur RPM adalah tachometer. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Sudah bisa dipahami nggih? Ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan berdiskusi. Diskusi nanti kita melaksanakan per kelompok. Kita bagi anak kelas 11 TKR 1 ini menjadi 4 kelompok. Bapak kasih waktu nanti 30 menit untuk diskusinya. Saya kira cukup untuk waktu 30 menit berdiskusi. Jadi nanti disimpulkan oleh kelompok masing-masing. Jadi nanti Bapak akan mengundang anak-anak di Google Meet lagi. Nanti untuk masing-masing bisa memaparkan dari hasil diskusi. Untuk bahan diskusi kita itu adalah bisa diamati pada tampilan PowerPoint. Pada pompa bahan bakar mekanik, terangkan prosedur pemeriksaan dan pengetesan kerja pompa bahan bakar tersebut. Diskusikan dengan kelompok masing-masing di grup WhatsApp dan simpulkan hasil diskusi untuk dipaparkan setelah nanti selesai melaksanakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung lagi untuk paparan diskusinya. Mohon ini bisa dicek apakah semua masih bergabung untuk peserta kita di paparan diskusi ini. Oke, kita langsung saja untuk pemaparan diskusi. Silahkan untuk kelompok 1 bisa memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan. Kesimpulan dari kelompok 1. Tes kerapatan katup cek valve pada pompa bensin dengan cara memasukkan bensin ke dalam pompa. Periksalah tidak ada bensin yang keluar dari saluran masuk dan saluran buang. Pada pompa saat pompa dimiringkan atau dibolak-balik, perhatikan tuas pompa jangan ditekan. Oke, itu simpulan dari kelompok 1. Silahkan selanjutnya untuk kelompok kedua. Kesimpulan dari diskusi kelompok 2 adalah tekan terus tuas pompa naik dan turun, lalu tutup saluran keluar dengan jari. Rasakan penekanan tuas makin ringan saat saluran keluar ditutup. Jika tenaga untuk penekanan tuas pompa bensin semakin ringan, maka katup masuk dalam kondisi baik. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk paparan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya bagus-bagus. Di sini Bapak mau menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Ya, mudah-mudahan ini semakin terarah ya. Yang pertama di sini tekan terus tuas pompa naik dan turun. Lalu tutup saluran keluar dengan jari. Rasakan penekanan tuas semakin ringan. Saat saluran keluar ditutup, ya, jadi jika tenaga untuk penekanan tuas pompa bensin semakin ringan, maka katup masuk masih dalam kondisi baik. Yang kedua, tekan tuas pompa naik turun, lalu tutup saluran masuk. Jika tuas pompa tidak bergerak dan tetap terkunci dengan tenaga penekanan yang sesuai,
Berarti di sini dapat disimpulkan katup keluar dalam kondisi baik. Oke, demikian kesimpulan dari Bapak terkait dengan diskusi kita untuk pelajaran hari ini. Saya kira untuk pelajaran hari ini sudah berjalan secara maksimal. Untuk tugas evaluasi, silakan anak-anak nanti bisa mengerjakan tugas evaluasi yang nanti bisa diunduh di LMS sekolah ya. Nanti bisa dikerjakan di situ menggunakan juga di situ aplikasi Google Form. Yang juga nanti anak-anak juga bisa mengerjakan LKPD atau e-job sheet-nya, nanti bisa dikerjakan dan nanti bisa dikumpulkan. Oke, ada yang masih ditanyakan lagi untuk pelajaran kita pada hari ini? Saya kira cukup ya? Cukup ya? Ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan, anak-anak kita akan mempelajari dari perawatan berkala dan di situ adalah identifikasi kerusakan permasalahan pada sistem bahan bakar bensin konvensional dan tentunya kita juga akan melakukan perbaikannya. Jadi terima kasih dari Pak Arifin, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembelajaran kali ini. Ya, semangat semua, sukses semua. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Silahkan Ketua kelas untuk menutup dengan doa. Untuk berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.